Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat kisah horor yang mungkin bagi kebanyakan orang dianggap aneh atau tidak masuk akal. Ya, ceritanya yaitu tentang santet sepeda motor. Dalam zaman modern seperti saat ini, banyak yang beranggapan bahwa hal-hal terkait sihir ataupun mistis sudah mulai punah. Menurut pandangan banyak orang, manusia zaman sekarang ini lebih berpikir logis dan ilmiah. Mereka tidak percaya tahayul atau hal-hal yang berbau mistis lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi Pak Dion. Ya, seorang penjual mainan anak yang tiap hari berkeliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Beliau mengalami suatu hal di luar nalar dan bisa dibilang jarang terjadi, yaitu beliau terkena santet sepeda motor. Kali ini kami akan menceritakan pengalaman horor dari Pak Dion yang merupakan kisah nyata dari beliau. Pak Dion bercerita bahwa kejadiannya di tahun 2022 ini. Ya, di tahun 2022. Kejadiannya di salah satu kota di Jawa Timur. Salah satu kota metropolis sekaligus kota pelajar di Jawa Timur. Pak Dion sendiri adalah seorang penjual mainan keliling yang biasanya berkeliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain, atau dari satu kampung ke kampung yang lain. Beliau tiap hari berjualan di hari aktif sekolah, yaitu antara hari Senin sampai Sabtu. Beliau berjualan mulai jam 6 pagi saat siswa mau masuk sekolah dan jam 1 siang saat siswa pulang sekolah. Di antara jeda waktu tersebut, biasanya Pak Dion berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Setiap kali berjualan, beliau memakai sepeda motor yang setia menemaninya selama beberapa tahun belakangan ini. Sepeda motor keluaran tahun 2020 yang masih terbilang baru jika dilihat dari tahun pembuatannya. Pak Dion sendiri tinggal di daerah kota, tepatnya di Kelurahan S. Dan selama ini usaha beliau berjalan dengan lancar dan bisa dibilang cukup berkembang. Beliau juga merasa tidak pernah menyakiti hati orang lain ataupun memiliki musuh karena Pak Dion ini tipikalnya adalah orang yang pendiam. Bahkan di tiap hari Minggu, beliau seringkali mengundang anak-anak kecil di sekitar rumahnya untuk bersolawat bersama. Sampai suatu saat, beliau berkenalan dengan seseorang. Sebut saja namanya Narji. Narji ini termasuk orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu, dia langsung cepat akrab dengan Pak Dion. Narji memiliki usaha potong rambut yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Perkenalan antara Narji dan Pak Dion terjadi secara tidak sengaja. Yang mana awal mulanya adalah saat Pak Dion sedang potong rambut di tempat Narji, dan Pak Dion sendiri merasa cocok dengan model potongannya, sehingga lama-kelamaan jadi langganan. Karena kedekatan tersebut, berulang kali Narji pun datang ke rumah Pak Dion dan Pak Dion pun tidak ada prasangka apapun terhadap Narji. Pak Dion merasa hal tersebut adalah kunjungan biasa antar teman. Sampai keluarga Pak Dion pun menganggap Narji seperti keluarga sendiri. Sampai suatu hari Pak Dion mengalami hal yang dirasa Pak Dion sungguh aneh dan tak masuk akal. Saat akan berangkat jualan, tiba-tiba sepeda motor Pak Dion mogok, tidak bisa menyala. Berulang kali dicoba, akan tetapi tetap tidak bisa menyala. Padahal sepeda tersebut baru diservis rutin ya kurang lebih 1 hari yang lalu.
Akhirnya sepeda tersebut dibawa oleh Pak Dion ke bengkel yang dekat dengan rumah Pak Dion. Setelah dicek oleh montir bengkel, Pak Dion diberitahu bahwa sepeda motor tersebut tidak ada masalah apa-apa, baik mesinnya ataupun elektriknya. Tidak ada masalah apa-apa. Pak Dion pun dibuat terheran-heran akan hal tersebut. Setelah keluar dari bengkel, Pak Dion langsung melanjutkan untuk jualan ke salah satu sekolahan yang lokasinya dekat dengan tempat potong rambut Narji. Bel sekolah akhirnya berbunyi, dan Pak Dion pun menyelesaikan jualannya. Terbesit di pikiran Pak Dion untuk mampir ke tempat potong rambut Narji yang memang sangat dekat. Akhirnya Pak Dion pun langsung meluncur ke tempat Narji. Dan hal aneh pun terjadi lagi. Tak dinyana, tiba-tiba sepeda motor Pak Dion mogok untuk yang kedua kalinya. Mogok saat melewati dekat tempat potong Narji. Kemudian Pak Dion pun akhirnya mampir di tempat potong Narji untuk sekedar ngobrol ringan sekaligus istirahat sebentar untuk melepas lelah. Dalam obrolannya, Pak Dion pun berkeluh kesah ke Narji bahwa sepeda motornya sudah 2 kali ini mogok. Narji pun dengan wajah datar menganggap seakan-akan bahwa hal tersebut itu hal biasa. Setelah diberitahu bahwa sepeda tersebut sudah dibawa ke bengkel dan dikonfirmasi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada masalah apa-apa, Narji yang mulanya agak skeptis mulai salah tingkah. Akan tetapi Pak Dion sendiri tidak menaruh curiga apapun pada Narji. Setelah dicoba di starter beberapa kali, sepeda Pak Dion tetap tidak mau menyala. Dan pada akhirnya untuk yang kedua kalinya, sepeda Pak Dion dibawa ke bengkel di sekitaran tempat potong Narji. Dan yang lebih herannya lagi, seperti perkataan di bengkel yang sebelumnya, ternyata sepeda Pak Dion ini tidak ada masalah apa-apa. Semuanya normal, baik itu mesinnya ataupun elektriknya. Pak Dion pun langsung bergegas pulang karena merasa ada hal yang tidak beres dengan sepedanya. Pak Dion pun tidak melanjutkan jualannya dan langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Pak Dion langsung rebahan di atas kursi yang ada di ruang tamu. Beliau merenungi tentang kejadian hari ini yang dirasa Pak Dion tidak masuk akal dan juga di luar nalar manusia. Selang beberapa menit kemudian, Pak Dion pun tertidur di ruang tamu dan setengah jam kemudian tak terasa alarm Pak Dion pun berbunyi. Alarm tersebut mengingatkan Pak Dion agar sholat duhur. Saat Pak Dion terbangun dan bersiap ke kamar mandi untuk wudhu, ada pemandangan aneh di jok sepeda motor beliau. Ada pasir di atas sepeda motor beliau. Sungguh aneh. Padahal di rumah Pak Dion cuma ada Pak Dion, dan selama di rumah pintu pagar dan pintu ruang tamu terkunci semua. Pak Dion tidak habis pikir kenapa tiba-tiba ada pasir di atas jok sepeda beliau. Dan akhirnya Pak Dion membersihkan joknya dan bersiap untuk belanja mainan buat jualan esok hari. Setelah Pak Dion bersiap untuk berangkat, tiba-tiba terjadi hal aneh seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sepeda motornya tidak mau menyala lagi. Beberapa kali di starter tetap tidak mau menyala. Dan akhirnya Pak Dion membawa sepedanya ini ke bengkel yang kemarin. Alangkah kagetnya Pak Dion, ternyata setelah dicek semua tidak ada masalah sedikit pun. Ya Tuhan, kenapa ini lagi? Kenapa hal ini terjadi lagi? Keluh Pak Dion dalam hati.
Dan tiba-tiba beliau langsung terbesit keinginan untuk pergi ke guru spiritual beliau yang bernama Pak M, yang biasanya sebagai tempat curhat dan konsultasi bagi Pak Dion. Saat itu juga Pak Dion langsung meluncur ke sana. Sampai di sana, Pak Dion pun langsung mengutarakan permasalahannya, di mana beberapa hari ini sangat mengganggunya. Setelah berbincang gak lama, akhirnya Pak M sendiri memberikan gambaran kepada Pak Dion bahwa Pak Dion dikirim santet oleh seseorang yang tidak suka dengan usaha Pak Dion yang semakin lama semakin berkembang. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang mengirim santet tersebut adalah orang yang selama ini dengan Pak Dion sangat-sangat dekat, yaitu Sinarji. Iya, Sinarji. Pak Dion pun kaget bukan kepalang dan tidak menyangka kalau teman dekatnya ini sampai tega mengirim santet ke Pak Dion. Santet itu dikirim ke sepeda Pak Dion agar tidak bisa dipakai berjualan. Pak Dion pun diberi nasihat oleh Pak M agar selalu tetap sabar, selalu berdoa, dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang telah menzalimi beliau. Pak M juga memberi pagar atau benteng goib ke Pak Dion agar tidak diganggu lagi oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, Pak Dion pun bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala tanpa ada kendala dan gangguan dari hal-hal gaib seperti santet.